Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari ketiga kita ada di Malang. Ini waktunya untuk bersahur dan di sini sahurnya adalah sisa lauk yang semalam yang kita beli. Itu ada semur ayam dan juga ada tahu tempe rujak. Dan seperti biasa di sini Abi lagi masakin mie kesukaannya anak-anak. Karena anak-anak itu katanya kangen banget sama buatan mie gitu ya. Jadi ya udah kita masak. Dan ini setelah sahur jadi ini giliran aku untuk makan. Jadi aku adalah makan sisaan dari mereka semua. Jadi ada beberapa mie yang belum mereka makan dan ada lauk yang mereka belum makan juga. Di sini aku makan dulu sebelum aku nyuapin adik Via nantinya. Dan di sini aku maamnya ya seperti biasalah, sederhana aja. Alhamdulillah ini sudah selesai aku sarapan. Di sini aku mau tutup lagi dan di sini seperti biasa adik Via masih tidur. Ini tuh persiapan untuk menuju ke aula. Jadi di sini itu masih jam setengah limaan lewat ya. Jadi di sini adik Via harus bangun karena katanya si adik Via pengen ikut. Karena kemarin tuh kan adik Via gak ikut. Jadi dia itu tahu-tahu sudah ada di depan nama pakai baju blongan gitu ya. Daripada Via kayak gitu lagi, jadi aku sekalian bangunin dan alhamdulillah adik Via itu nggak rewel untuk bangun. Dan untuk kita siap-siapnya di sini aku seperti biasalah ala emak-emak gitu ya, dan tipis-tipis saja ya sama lipstick juga, dan lanjut kita dandanin adik Via sebelum kita ke aula. Di sini untuk Abang Haki dan juga Abang Sodek juga sama ada di aula khusus untuk pria, dan di sini aku sama adik Via untuk ke aulanya wanita. Dan di sini alhamdulillah kurang lebih dari jamaah yang hadir itu kurang lebih sih 800-an sampai 1000 orang gitu ya di tiap paginya, di tiap subuh dari jam 5 sampai jam setengah 7. Dan ini pemandangan di pagi harinya, ini tuh jam 5 sudah ya, jam 5 lewat dikit. Jadi cuacanya tuh sudah agak terang dikit dan kita langsung ke aula. Di sini tuh pemandangan pondok waktu subuh hari. Kalau untuk aku sendiri adalah aku itu sering banget untuk ke aula sini tuh di bagian atas, jadi tingkat kedua, dan sudah tingkat kedua ini aku pilih paling pojok yang ada di belakang. Dan di sini itu aula bawah dan aula atas itu benar-benar full. Untuk aula atas sih sudah sedikit agak berkurang karena banyak anak pondok yang sudah pulang. Jadi kalau anak pondok itu rame ya alhamdulillah rame, tapi kemarin itu ada beberapa yang sudah dijemput. Jadi ya beginilah suasananya, nggak terlalu rame tapi alhamdulillah hikmat banget untuk ngajinya di sini. Di sini itu adalah ngaji tafsir Al-Quran Al-Ibris. Jadi teman-teman yang pengen tahu Al-Ibris itu apa bisa langsung searching di Google. Dan ini itu suasana di dalamnya. Ini Adik Via tumben amat ya anteng, tapi ya begitu. Namanya juga Adik Via antengnya tuh cuma 5 menit 10 menit, abis itu mereka itu main nyari teman sendiri. Dan alhamdulillah ini tidak terasa sudah selesai jam setengah 7 pagi. Seperti biasa ya, ini tahu-tahu udah hujan aja dan Adik Via tuh katanya pengen mandi hujan tapi aku larang. Dan di sini aku nunggu untuk reda dikit tapi nggak reda-reda, akhirnya aku terobos aja untuk pulang ke rumah karena memang jaraknya aula di sini sama rumah yang kita tempatin tuh bener-bener cuma jarak yang 10 meteran kayaknya gitu ya. Dari pagar sini ke tempat parkiran motor itu tempat aku untuk nginep di sini gitu. Jadi ya udah aku terobosin aja dan alhasil ya begitulah. Untuk adik Via basah-basahan karena adik Via sempat main hujan dan udah kita wajib untuk ganti baju. Dan ini pemandangan siangnya karena besok itu bener-bener anak-anak itu pulang semua pondok-pondok ya, anak-anak kakak-kakak pondok ini. Jadi ini tuh adalah hari terakhir mereka berpamitan pada Abuya dan itu suasananya itu benar-benar apa ya, nggak pernah aku lihat sebelum-sebelumnya. Dan ini ada pemandangan seorang ibu-ibu yang jemput anaknya seorang diri pakai sepeda motor, dan aku sampaikan ke Abang Haki kalau Abang Haki itu wajib bersyukur karena Abang Haki itu dijemputnya pakai mobil dan lengkap sama Umi dan juga abinya plus juga adiknya. Jadi harap banyak bersyukur dan jangan terlalu rewel kalau memang nggak dijemput ataupun memang telat dijemput. Setelah kakak-kakak putri, sekarang kakak-kakak yang putra untuk berpamitan pada Buya, dan ini tuh bener-bener banyak banget dan rame banget. Jadi satu persatu itu bakalan berpamitan ke Buya langsung. Nah itu di samping rumah aku kan rumahnya Buya. Jadi beginilah tiap hari ketika aku ada di sini di pas jam-jam mereka mau pulang gitu, mau boyong, dan suasana itu memang beda banget gitu. Dan setelah itu kita istirahat sebentar karena ini anak-anak itu pengen ngajak untuk ke kolam renang, karena kalau anak-anak itu sudah pulang, anak pondok itu udah pulang, jadi saatnya anak-anak kita sendiri yang bakalan menikmati kolamnya. Dan itu perbandingan untuk kunyit asamnya yang besar dan juga yang kecil karena di sini tuh jual dua macam, yaitu yang besar ukuran besar dengan ukuran kecil.
Nah, ini dia suasana untuk kepulangannya para santri. Di sini tuh rame banget sama orang tua yang jemput, lalu orang tuanya yang jemput anak putra-putrinya, dan suara sound yang memanggil nama-nama putra-putrinya yang dijemput. Dan ini tuh benar-benar besar banget pondoknya ya, dan masih tahap pembangunan karena masih banyak tukang-tukang yang ngeberesin atau bahkan ngebuat apa ya itu ya, bangunannya masih belum beres gitu ya. Jadi semuanya tuh benar-benar masih dikerjain. Dan ini dia untuk pemandangannya, dan karena di sini itu baru aja mereka para santri pulang, jadi masih banyak banget pakaian-pakaian yang ketinggalan dari tempat ini gitu lah ya. Ada banyak pakaian yang digantung, dan juga ada banyak cucian yang masih belum mereka bawa. Mungkin mereka lupa atau mungkin mereka keburu, kita nggak tahu ya. Karena beberapa itu ada santri putra itu yang datang hanya untuk mengambil cucian mereka, atau mereka memang sudah pulang lebih awal, jadi memang udah gak inget sama cucian yang mereka tinggalkan. Sana main nih dia. Kok kayak gitu renangnya? Oh, turun. Sini. Ini tuh tempat favorit yang mereka atau anak-anak itu wajib untuk didatangin ya. Itu tuh waktu kita baru aja nyampe, mereka tuh sudah wiritan. Mi ayo kita renang, ayo mi renang. Apalagi tuh adik Via itu semangatnya luar biasa. Dan akhirnya sampai juga di waktunya ini, malah abangnya yang mulai kedinginan, keteparan gitu ya. Abangnya sudah KO, malah adik Via yang bener-bener masih kuat. Dan ini tuh bener-bener bikin anak-anak itu fresh gitu ya. Yang abang Haki yang mulai duluan, dan juga abang Sodik yang katanya nggak pengen mandi, akhirnya mandi juga. Karena aku ajak omong abang Sodik itu, karena kasihan kalau dia tuh nggak renang nanti malah kayaknya gimana gitu ya. Jadi ya udah aku ajak aja untuk mereka tuh berenang semuanya, supaya tuntas gitu, rasa pengennya itu tuntas, rasa penasarannya itu tuntas gitu. Dan untuk airnya, memang airnya sedikit agak keruh, karena memang kemarin itu aku lihat itu airnya itu yang dikeluarin itu memang agak hitam. Mungkin ya karena efek karena hujan kali ya. Jadi agak yang keluar dari dari pancuran itu memang sedikit agak hitam. Nah, ini dia detik-detik di mana abangnya sudah KO semua. Abang Haki sudah KO lebih awal, kemudian abang Sudik juga sudah KO, sudah kedinginan ya. Adik Ivia itu masih ngajak main. Akhirnya setelah banyak cara kita bujuk, akhirnya adik Ivia mau untuk pulang atau mau berdiri ya dari kolamnya itu. Dan lanjut, ini harus benar-benar bersih sebelum kita balik ke pondok lagi, karena memang adik Via itu benar-benar rewel ya. Dia itu main macem-macem, jadi gimana ya. Namanya juga adik Via, rasa ingin tahunya tuh besar banget. Nah, nyampe di sini itu adik Via masih ngomong tuh ya, masih Umi dingin. Dan untuk abangnya segera cepet mandi, dan ini langsung aku kasih minyak tawon, kok minyak tawon sih, minyak telon ya, supaya mereka itu lebih agak anget. Dan setelah itu aku cuci baju-baju mereka, dan ini waktunya untuk menjemur di bagian atas. Ini tuh adalah situasi atau kondisi waktu pagi atau menjelang siang. Ini tuh cuacanya masih mendung ya, tapi adem sih, walaupun mendung tapi tetap kerasa gimana gitu ya. Dan ini kita jemurin aja, katanya abang Sudik, ini gak kering Mi, gak apa-apa walaupun gak kering, yang penting ini nanti sedikit agak berkurang basahnya gitu ya. Dan ini dia pemandangan dari atas. Alhamdulillah, ini sudah mendekati waktunya berbuka. Seperti biasa yang belanja keluar itu Abang Haki, Abang Soda, dan juga Abi. Di sini mereka itu beli lagi mie, katanya pengen makan mie lagi. Dan di sini mereka beli lauk, entah ini lauk apa, aku gak tahu. Jadi nanti ya aku mau buka-buka dulu. Dan ini sisa lauk yang kemarin itu ada semur ayam yang masih ada sisa, yang sudah aku angetin sebelumnya. Unboxing time. Nah, saatnya kita buka-buka. Jadi anak-anak itu masih main di belakang. Jadi di sini aku bukain dulu lauk-lauknya. Ternyata mereka itu beli lele apa ini ya, lele yang ada bumbu santannya, dan itu lele yang bener-bener enak banget. Ini tuh kesukaan kita semua. Dan alhamdulillah ini juga ada gorengan bakwan, sama yang kemarin ada koket yang manis gitu ya. Dan ini penampakan sementaranya, karena di sini aku harus nyiapin minumannya mereka lagi. Mereka seperti biasa beli
es batu ini Rp2.000 dan katanya sih pengen buat susu, jadi aku sekalian buatin susu buat mereka. Dan untuk Abang Haki, Abang Sodik ada di belakang tuh lagi main sama adik Via, karena adik Via itu kalau sudah jalan tuh gak inget waktu, jadi harus ditemenin sebelum adik Via itu ngekacauin semuanya. Dan ini susunya sudah siap sedia, lanjut kita mau ambil untuk nasinya, karena di sini belum ada nasi, jadi mau aku ambil nasi. Tapi sebelumnya aku lupa karena Abi itu harus minum kopi, jadi aku sudah ambil airnya dari dispenser, yaitu air panas. Dan ini tinggal diseduh aja, udah deh siap disajikan. Kalau yang tahu kondisi kita seperti ini, katanya tuh pengen juga ikut nginep di sini gitu ya. Kemarin kita sempat video call sama mama, sama tante Yuni, dan juga sama mertua aku. Dan mereka tuh bilang katanya tempatnya tuh enak banget, pengen banget untuk nginep di sini juga gitu ya. Dan kalau nginep cuma untuk beberapa hari, katanya sih mertuaku suka sayang banget gitu ya. Seharusnya di sini tuh bisa nginep lebih dari seminggu atau enggak sampai hari raya kayak kemarin gitu ya. Tapi ya mau dikata apa lagi, karena memang Abi ada kerjaan, ya udah deh. Alhamdulillahnya kita masih bisa sempat lagi untuk Ramadan lagi di sini gitu ya. Walaupun kita nggak punya saudara jauh, tapi kita punya guru yang ngerasa udah aku anggap itu kayak ayah aku sendiri gitu ya. Selamat berbuka. Nah, di sini ya nggak enaknya jadi emak-emak ya. Kalaupun emak-emak kita berhalangan, tetap kita harus ikutin untuk sahur dan juga untuk berbuka untuk keluarga kecil kita. Alhamdulillah di sini kita bisa berbuka kesekian kalinya di rumah ini. Semoga tahun depan bisa berbuka lagi di tempat yang sama, karena ini tempatnya memang benar-benar enak banget. Jadi kita itu butuh apapun itu bisa kita lakukan dengan sendiri gitu ya. Termasuk untuk masak ataupun goreng apapun itu. Nah, ini waktunya untuk beberes, karena setelah berbuka itu banyak banget perkakas yang kita pakai. Jadi ini supaya enak ringkes. Jadi ini aku sekalian untuk cuciin. Cucinya seperti biasa ditemani sama anak-anak. Cuma anak-anak lagi katanya lagi PW, lagi main sama adik-adiknya. Ya udah di sini aku cuci sendirian aja. Suatu kenikmatan yang besar ya, karena di tahun ini benar-benar ada sesuatu surprise yang aku terima sama suami aku yang benar-benar nggak terduga aja. Tahun kemarin kita dibuatin sama buatan tangannya dari Abuya sendiri, tapi tahun ini dari tangan sendiri juga Abuya ada sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu hal yang nggak bisa kita ungkapkan dan tidak bisa kita ceritakan di sini gitu ya. Intinya tahun Ramadan yang kedua ini benar-benar kita di tempat ini dapat sesuatu hal yang spesial dari Buya. Alhamdulillah sudah beres semua dan ini sudah tertata dengan rapi semua supaya nggak ada semut-semut ya. Dan ini adik Via masih tidur. Tadi adik Via gak ikut berbuka karena tidurnya hampir maghrib gitu ya, karena kecapean pada saat tadi main sama abangnya. Dan dilanjutkan ini sholat tarawih bersama, karena di sini aku memang belum bisa sholat, jadi mereka bersolatnya cuma bertiga doang. Dan anak-anak jadi Bilalnya terawih itu gantian, satunya Abang Haki, kemudian setelah itu Abang Surik, dan begitu seterusnya. Dan di sini daripada adik Ivy yang ngeganggu abangnya itu sholat terawih, jadi di sini aku pakein obatnya. Jadi di sini obatnya aku bawa ya, dan aku pakein ke adik Ivy itu setiap hari, dan aku kasih minum juga adik Ivy setiap hari supaya kupingnya ini bisa cepat selesai. Dan seperti biasa kalau sudah terawih anak-anak itu pengen buat mie, jadi ya udah deh, ini sekalian aku mau ingetin untuk ikannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.